You're more than enough for me. Jesus, Jesus, you're all I need. You're more than enough, more than enough. You're more than enough for me. Jesus, you're all I need. And Jesus, you're all I need. All I need. Jesus, you're all I need, Lord. All I need. Ada kuasa di dalam pujian penyembahan kami, Tuhan. Ada kuasa, Tuhan, untuk kami menaikkan pujian penyembahan kami, untuk kami meninggikan nama-Mu. Ada kuasa mujizat-Mu, Tuhan. Dinyatakan, dinyatakan. Ada kuasa, Tuhan, ada kuasa. In your name, Lord. There's a power in your name. In the name of Jesus. Iralabashikina na 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 na. Yes, Lord. In the name of the Lord. There's a power in your name. There's a power in your name, Lord. There's a power in your name, Lord. There's a power in your name, Lord. Jesus. Ada kuasa dalam darahnya, darah ada kuasa ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Sebab ada kuasa dalam darahnya, Amen. darah Haleluya. anak domba. Katakan Bapak Ibu Saudara, Ada there's a power in your name, Lord. dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. ada kuasa Ada kuasa dalam darahnya. Amin. darah anak domba. Mari Bapak Saudara di rumah saja katakan, ada kuasa, ada kuasa. Amin. Dalam darahnya, darah anak domba. ada kuasa. Ada kuasa dalam Haleluya. darah anak Domba Allah, ada kuasa. Ada kuasa Haleluya. dalam darahnya, Darah domba Allah. Haleluya. ada kuasa Kita akan berdoa untuk yang sakit Dalam sekarang. darahnya, darah anak domba Sekali Allah. lagi ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Sebab ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Saya ingin tahu karena ada banyak pokok doa yang masuk, tapi mungkin orang-orang tersebut ada yang di ICU, jadi pasti nggak ada di room Zoom meeting ini. Tapi bagi saudara yang ada di room Zoom meeting ini dan saudara memiliki penyakit untuk didoakan,
boleh angkat tangan atau gunakan reaction raise hand. Supaya saya bisa tahu kalau ada di sini yang butuh didoakan untuk yang sakit. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya lagi lihat ya, ini ada, saya lihat yang angkat tangan. Ada beberapa yang gunakan tetap ya reaction raise hand dan angkat tangan. Jadi karena Zoom banyak, jadi saya mesti lihat. Dan kalau saudara tidak tampilkan layar atau tidak angkat tangan, saya nggak tahu nih, karena di sini ada banyak yang tidak tampilkan wajahnya. Jadi sekali lagi yang sudah bergabung, sekarang kita akan mulai berdoa untuk orang sakit. Jadi tolong biar saya tahu angkat tangan sudah ada 1, 2, 3 yang gunakan reaction raise hand, dan yang angkat tangan 1, ada 2. Ya. Yang lain saya sudah 5 orang ya. Ya, jadi tolong yang lain kalau ada yang sakit, yang memang ada penyakit, tolong pakai tanda raise hand atau angkat tangan, buka video. Jadi kita mulai berdoa untuk orang-orang sakit sekarang. Jadi sekali lagi supaya saya bisa tahu siapa saja yang sakit, akan mulai berdoa untuk orang-orang sakit sekarang. Tapi sebelum saya berdoa, jadi sekali lagi saya masih tunggu, karena saya lihat ada nama yang masuk di saya sakit tapi layarnya tidak ada, jadi saya nggak bisa lihat. Karena ini saya harus tahu, harus saya lihat wajahnya, kita berdoa supaya kita bisa tahu apa yang terjadi sesudah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berdoa untuk yang sakit sekarang, satu saat dalam pelayanan Yesus, waktu Yesus sedang dalam perjalanan, ada satu orang, dia sakit kusta. Dia ketemu Yesus dan dia bilang begini sama Yesus. Dia sujud menyembah dan bilang, Yesus, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan saya. Karena sakit kusta itu sakit najis, menular, sehingga harus ditahirkan. Kemudian Yesus bilang begini, aku mau, jadilah engkau tahir. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara berpikir, apakah Tuhan mau menyembuhkan saya? Dengar baik, Tuhan mau kita sembuh. Amin. Sekian waktu Bapak Ibu Saudara bertanya-tanya, apakah Tuhan mau saya sembuh? Sudah pergi ke dokter, sudah pakai obat, gunakan segala cara, sudah didoakan, sudah pergi acara ibadah KKR tapi gak sembuh-sembuh. Apakah Tuhan mau menyembuhkan saya? Sama pada orang yang sakit kusta itu. Yesus berkata juga malam ini, aku mau. Saya tahu ada yang hadir dari Belanda, dari yang saya sudah tahu ya, dari Belanda, ada dari Medan, ada dari Manado, ada dari Jawa. Tuhan mau engkau sembuh. Tapi mungkin ada Bapak Ibu sudah berkata, saya sudah puluhan tahun sakit. Dengan segala cara saya menanti-nantikan kesembuhan, saya percaya kesembuhan. Tapi itu belum pernah saya alami. Ada cerita di Alkitab, ini kisah nyata seorang yang sudah 38 tahun sakit. Dia berbaring di samping kolam Bethesda. Karena biasanya di kolam Bethesda itu banyak orang sakit berbaring di situ. Dan sekali-sekali malaikat Tuhan datang hadir dan menggoncangkan kolam itu. Sehingga siapa yang duluan masuk, mereka sembuh. Dan Yesus tahu orang ini sudah 38 tahun. Ada di situ, Yesus tanya, kamu mau sembuh gak? Dia bilang begini, Tuhan saya mau. Tapi dia gak tahu itu Yesus, saya mau. Tapi waktu saya gak ada orang yang mengantar saya ke kolam. Kalau saya sedang berusaha untuk jalan ke kolam, orang lain sudah mendahului aku. Sehingga mereka duluan yang sembuh, saya gak bisa. 38 tahun lamanya. Tapi Yesus bilang, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saat itu juga dia sembuh. Bapak Ibu sudah berkata, saya orang Kristen, saya percaya Yesus, saya percaya pilur Yesus, kuasa Yesus. Saya sudah berdoa, saya sudah puasa puluhan tahun, tapi saya nggak sembuh-sembuh. Hari ini tidak kebetulan Bapak Ibu Saudara hadir dalam acara Terimalah Mujizat.
Inilah waktunya Yesus berkata, bangkitlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Sekali lagi, sebelum saya berdoa untuk orang-orang yang sakit, saya ingin Bapak Ibu Saudara tetap angkat tangan dan pakai, kalau yang lain tahu menggunakan reaction raise hand, pakai raise hand jadi saya bisa lihat. Tapi kalau nggak tahu menggunakannya, angkat tangan. Jadi saya tahu Bapak Ibu Saudara sedang sakit dan saya akan doakan sekarang. Mengalahkan maut. Yang raise hand di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Sementara yang mengangkat tangan 1, Amin. 2, 3. Ya Yes. karena ini layar ya, jadi tetap angkat tangan supaya saya bisa lihat. Tuhan kau sanggup. 2, 4, sudah 6 yang raise hand. Angkat tangan 1, 2, 3, Mengalahkan maut. 4. Coba di layar sebelah, layar sebelah. Oh ya, oh ya sudah. Pindahin ke layar sini semuanya. Amin. Tuhan mau engkau sembuh sekarang. Ada kuasa. Dengar Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada, kuasa Tuhan Yesus tidak terbatas. Dan bagi Tuhan sanggup. Kita boleh terpisah oleh jarak, kita terpisah oleh tempat, tapi kuasa Tuhan itu roh. Sekali lagi, kuasa Tuhan itu roh. Dia ada di mana-mana. Saat ini saya ikat semua sakit penyakit. Bapak Ibu Saudara taruh tangan sekarang di bagian yang sakit. Taruh tangan Bapak Ibu Saudara di bagian yang sakit. Dalam nama Yesus, aku ikat semua roh penyakit. Aku ikat semua roh kelemahan. Aku ikat semua kutuk. Kutuk keturunan, kutuk nenek moyang, kutuk generasi, melembut dosa, semua bentuk serangan iblis kuasa kegelapan yang menyebabkan penyakit dari setiap orang yang sedang mengikuti acara ini. Apapun jenis penyakit mereka, saat ini juga aku ikat dan aku katakan terbebas dari roh kelemahan, dari roh penyakit, dari kutuk penyakit. Semua yang lain ikut angkat tangan berdoa untuk mereka. Saat ini juga aku lepaskan kuasa kesembuhan. Apapun bentuk-bentuk kesembuhan yang mereka butuhkan, di dalam nama Yesus mengalir sekarang, jadi sembuh. Sekarang tetap Bapak Ibu Saudara taruh tangan di bagian yang sakit. Sekarang terima kesembuhanmu. Ya, terima. Jadi sembuh. Sekarang terima. Jadi sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. 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 Ya, sekarang kita langsung tes. Bapak Ibu Saudara, cek bagian-bagian tubuh yang sakit tadi. Kalau yang memang bisa langsung rasa, mungkin ada yang perlu berdiri. Coba gerakan badan. Yang selama ini nggak bisa atau sakit, nggak bisa digerakkan atau nggak bisa diaktifkan, coba. Sekarang Bapak Ibu Saudara mulai berdiri. Sementara Bapak Ibu Saudara tes. Tetap penyembahan. Tes. Tetap penyembahan sementara Bapak Ibu Saudara tes. Apakah sudah ada perubahan di bagian tubuh yang sakit tadi? Yes. Lakukan apa yang Bapak Ibu Saudara nggak bisa lakukan dalam nama Yesus. Biasanya seringkali kesembuhan terjadi waktu mereka mulai bertindak. Sekarang bertindak Bapak Ibu Saudara. Apa yang nggak bisa dilakukan, berdiri dan lakukan. Biasanya kesembuhan terjadi seringkali ketika mereka mulai berdiri, mereka mulai berjalan, mereka mulai angkat tangan, mereka mulai menggerakkan bagian-bagian tubuh yang tidak mungkin digerakkan, yang sakit. Dengan iman, sekarang gerakan. Sekarang bergerak, sekarang berdiri, sekarang berjalankan iman. Sementara Bapak Ibu Saudara mulai melakukan itu, Tuhan menyempurnakan dalam nama Yesus. Yes, Tuhan menyempurnakan kesembuhan dalam nama Yesus. Takkan pernah gagal. Yes, terus dites. Takkan pernah Ya. gagal. Yes, terus terima sambil Bapak Ibu Saudara terima. Sementara Bapak Ibu Saudara cek, terus kesembuhan mengalir. Kau hidup, Tuhan kau sanggup.
Dalam nama Yesus. Ada kuasa Dalam nama Yesus. Terus sempurna. Tuhan, Tuhan kau sanggup selamanya. Ya. Sekarang Tuhan kau Bapak Ibu Saudara, saya ingin tahu berapa yang setelah didoakan tadi Bapak Ibu Saudara merasakan kesembuhan atau ada perubahan. Ada perubahan, Bapak Ibu Saudara boleh angkat tangan atau ya ini kan sudah raisen, coba dimatiin raisennya. Dimatiin. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang tadi, saya langsung follow up nih ya. Yang didoakan, sudah dicek, siapa yang merasa sembuh, langsung sembuh 100% atau ada perubahan. Bapak Ibu Saudara merasa lebih enak, lebih bagus. Coba, boleh pakai tanda raisen atau angkat tangan sekarang. Supaya saya bisa lihat yang langsung ada merasakan perubahan. Tadi setelah dicek. Ada, saya lagi lihat di layar ini ada. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa pakai kode raise hand setelah dicek ya. Atau angkat tangan langsung. Yang langsung dicek ada perubahan. Ada di sini. Kalau yang langsung merasa sesuatu, cek ya Bapak Ibu Saudara cek. Coba di layar sebelah. Ini layar kedua. Ya. Coba. Ada? Saya lagi cek. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah dicek, sudah rasa kok ada perubahan, rasa lebih enak, rasa lebih baik, boleh angkat tangan supaya saya bisa lihat atau pakai reaction raise hand. Biar saya bisa tahu kalau ada yang merasa lebih enak, lebih bagus setelah didoakan. Baik, saya belum lihat, belum ada kode, berarti belum ada yang merasa lebih enak ya, lebih bagus setelah didoakan. Nah, saya mau ngajar, mau khotbah dulu, setelah itu saya akan doakan satu persatu. Jadi saya pakai dua metode. Metode pertama, saya doakan secara umum terlebih dahulu, tidak menyebutkan nama-nama. Tapi nanti selesai saya ngajar firman Tuhan ini, saya akan doakan sesuai dengan nama-nama yang masuk. Dan mungkin ada yang baru bergabung, tidak sempat menuliskan tentang penyakit, tentang kebutuhan. Bisa saat ini juga Bapak Ibu Saudara bisa langsung kita komunikasi. Saya ada sakit ini, tolong doakan pastor. Oke ya. Ya, saya ingin mengajar singkat kepada setiap Bapak Ibu Saudara. Jadi acara ini sifatnya aktivasi. Apa aktivasi? Aktivasi itu mengaktifkan setiap kita untuk bergerak di dalam pelayanan kuasa mujizat. Makanya ada pengajaran, kemudian ada impartasi, tapi juga ada praktek. Bapak Ibu Saudara bisa lihat. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, wow, ini kok mereka berani bikin acara seperti ini ya. Kita sebenarnya sudah rutin acara doa terimalah mujizatmu. Hampir setiap malam Selasa sampai Jumat kita ada acara, tapi tidak pernah Zoom seperti ini. Jadi kita lewat YouTube dan Facebook di ibadah-ibadah minggu juga kita lakukan. Tapi khusus pandemi ini, baru ini kali kita lakukan live seperti ini untuk mendoakan orang-orang yang sakit. Bapak Ibu Saudara berkata, wah ini gereja ini terlalu sombong. Demonstrasi kuasa Tuhan. Apalagi di flyer itu digunakan demonstrasi kesembuhan dan mujizat. Sombong banget ya. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-2 ayat 4. Sekalian saya ingin mengajar semua karena di sini ada PKS mentor sudah belajar. 1 Korintus 2 ayat 4. Firman Tuhan bilang begini. Baik perkataanku. Jadi Bapak Ibu sudah bisa lihat di layar firman Tuhannya. Baca sama-sama dengan saya. 2, 3. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Alkitab berkata, Paulus yang bilang, kalau saya khotbah, kalau saya ngajar,
Andalan saya itu bukan kepada kata-kata hikmat yang meyakinkan, kata-kata yang hebat, kata-kata yang luar biasa. Bukan. Tetapi kepada keyakinan akan kekuatan roh. Nah, kata keyakinan akan kekuatan roh di dalam terjemahan bahasa Inggris digunakan demonstrasi roh dan kuasa. Bapak Ibu sudah bisa cek di King James. Demonstrasi roh dan kuasa. Jadi kalau kita pelayanan itu harus demo. Demo apa? Kuasa dan roh. Nah, di dalam terjemahan lama itu gunakan kata penunjukan roh dan kuasa. Itu kalau bahasa ejaan lama penunjukan. Kalau bahasa sekarang itu pertunjukan. Pertunjukan roh dan kuasa. Di dalam bahasa asli itu tepat seperti itu. Jadi bahasa asli itu show. Kita show. Jadi kalau orang lihat, ngapain ini gereja ini show. Pertunjukan kuasa. Apa itu enggak berlebih-lebihan? Apa itu enggak sombong? Mestinya ini yang menjadi ciri khas pelayanan gereja. Gereja tanpa kuasa itu bukan gereja namanya. Gereja tanpa orang-orang disembuhkan itu bukan gereja namanya. Karena gereja ada akibat salib Kristus. Nah, salib Kristus ini salah satu buktinya adalah orang dimerdekakan dari kuasa sakit penyakit. Jadi mestinya harus menjadi suatu hal yang lumrah di setiap ibadah-ibadah kita, di setiap pelayanan-pelayanan itu harus ada demonstrasi. Ini memang bahasa Alkitab, cek dalam bahasa aslinya begitu, demonstrasi, show, pertunjukan. Kita nggak sedang gagah-gagahan, kita nggak sedang gagah-gagahan. Karena memang Alkitab bilang bahwa kita akan melakukan itu. Coba tampilkan di dalam Markus pasal yang ke-16. Alkitab berkata bahwa kita akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Markus 16 ayat 17. Alkitab bilang tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Artinya kalau kita orang percaya tanpa disertai tanda-tanda ini perlu dipertanyakan. Alkitab bilang tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mengusir setan, bicara bahasa baru, bahasa-bahasa roh. Mereka menyembuhkan orang sakit. Itu harus menjadi ciri khas trademark kita yang menyertai kita dimanapun kita pergi. Bahkan Yesus memang bilang sendiri kepada kita, pergi, sembuhkan orang sakit. Jadi ini bukan himbauan, perintah. Jadi dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Pelayanan menyembuhkan orang sakit itu adalah perintah. Bukan sekedar himbauan. Mari kita lihat Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Mulai ayat yang ke-7 dulu supaya cocok Matius 10 ayat yang ke-7 dulu. Matius 10 ayat yang ke-7. Alkitab bilang pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Lihat, kita disuruh pergi, beritakan kerajaan surga, beritakan Injil. Tapi pemberitaan Injil tanpa kuasa itu tidak Alkitabiah. Coba lihat ayat yang ke-8. Sembuhkan orang sakit. Ini kata perintah, pergi, beritakan Injil. Pergi, sembuhkan orang sakit. Ini kata perintah, Bapak Ibu Saudara. Sembuhkan orang sakit. Bahkan lihat di sini bukan cuma pelayanan sembuhkan orang sakit. Bangkitkanlah orang mati. Kita selama ini alergi untuk orang yang mendoakan orang mati bangkit gitu ya. Karena kita pikir maksa-maksa Tuhan ini. Tapi Alkitab bilang loh, bangkitkanlah orang mati. Coba tampil di layar di bawah tadi, hilang nih, saya bisa baca ini. Pergi, sembuhkan orang sakit, ya, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta. Kalau sekarang orang COVID, tahirkan orang COVID, usir setan-setan. Kita disuruh pergi. Terus kita bilang, siapa kita kok? Pertama, karena kita orang percaya, kita bilang tadi. Tapi saya, walaupun saya percaya, apa saya punya kuasa itu? Lihat, ayat selanjutnya bilang begini. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Tuhan sudah beri kuasa kepada setiap Bapak Ibu Saudara. Alkitab bilang, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Gratis tanpa bayar. Tinggal kita mau terima dengan iman kuasa itu atau tidak. Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, saya suka ada satu ayat di Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal 14. Ini saya suka firman Tuhan ini ya. Dan ini mestinya menjadi pukulan bagi gereja Tuhan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Ini percaya kepada Yesus. Kalau kita percaya kepada Yesus, mestinya dia bilang begini, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Siapa yang percaya Yesus hari ini? Semua kita percaya Yesus. Jadi kalau kita percaya Yesus, kita juga harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Kita pikir kalau percaya Yesus sekedar kita tidak buat dosa, kita berbuat baik. Betul, kita tidak boleh berbuat dosa, kita harus berbuat baik. Tapi juga waktu Yesus di dunia ini, apa yang dia lakukan? Bapak Ibu sudah baca di kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sebagian besar dari Injil Matius ini berisi demonstrasi kuasa Tuhan. Hanya sepertiganya khotbah, perumpamaan-perumpamaan dan pengajaran. 2/3 kalau Bapak Ibu Saudara baca, itu tentang pelayanan-pelayanan Yesus. Memberi makan, secara mujizat, menyembuhkan orang sakit, jalan di atas air, berhentikan badai, lepaskan orang yang terikat kuasa gelap, bangkitkan orang mati, mengadakan mujizat keuangan, membuat air jadi anggur, mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Mujizat-mujizat semua isinya. Dan dia bilang, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ini yang kurang dilakukan oleh gereja Tuhan, bahkan oleh orang-orang percaya hari-hari ini. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Tapi mungkin ada orang bilang begini, pekerjaan-pekerjaan ini bukan hanya tanda-tanda mujizat. Saya jelaskan bahwa ayat ini khusus bicara tanda mujizat. Coba tampilkan ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Alkitab bilang begini, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi Yesus bilang, oke, kalau saya khotbah, saya ngajar, kalian gak bisa percaya kepada aku. Oke, tapi paling tidak percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa tuh pekerjaan-pekerjaan yang bisa membuat orang percaya? Mujizat. Bukan pekerjaan berkebun, bukan pekerjaan bertani. Kemudian orang berkebun, bertani, orang gak akan tercengang-cengang. Bapak Ibu sudah berbisnis, orang gak akan kaget. Tapi kalau lihat orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang bisu berbicara, orang tuli mendengar, orang stroke sembuh, cancer sembuh. Itu orang baru percaya, kagum. Jadi kita butuh demonstrasi kuasa Allah. Kalau Bapak Ibu sudah tanya gini, kenapa selama Yesus di dunia ini begitu banyak sekali di kitab Injil lebih banyak pelayanan kuasa mujizat daripada hal-hal yang lain? Karena Yesus ingin menyatakan dia anak Allah, tapi banyak orang gak bisa terima dia. Sehingga dia perlu tarik perhatian orang-orang tersebut dengan tanda mujizat, sehingga mereka melihat bahwa tidak pernah ada orang di muka bumi ini yang pernah melakukan Yesus, apa yang Yesus lakukan. Dan itu dikatakan sampai ahli Taurat orang Farisi bilang, gak pernah kami lihat ada orang yang pernah melakukan seperti ini. Melakukan mujizat-mujizat seperti Yesus lakukan. Memang Musa melakukan, Elia melakukan. Tapi tidak kompleks seperti yang dilakukan oleh Yesus. Tidak banyak dengan segala jenis mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Jadi Yesus bilang, banyak orang mereka sulit percaya dengan khotbah kita yang bagus. Tapi waktu mereka lihat
orang itu sembuh, mereka kaget dan mereka bisa percaya. Saya balik lagi ke ayat 12. Yesus bilang gini, Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi Yesus bilang, kita mestinya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari apa yang Yesus lakukan. Contohnya seperti sekarang. Pada waktu itu belum ada pelayanan kita bisa Zoom seperti ini. Yesus hanya bisa hadir di satu tempat, di satu waktu. Tapi sekarang saya bisa hadir. Ini ada Ibu Jane dari Belanda. Ada Ibu, siapa itu tadi, papa mamanya Pak Arthur, Manik di Medan. Di sini saya lihat ada Ibu Pepi, Ibu Neva di Medan. Di sini saya lihat ada Ibu Pepi Ferdinandus dari Manado. Ini ada Friska dari Bandung. Saya tahu tadi ada dari Jawa, Ibu Wiji kalau saya nggak salah, ya. Ya, Ibu Wiji kalau saya nggak salah di Jawa. Nah, saya yang lain ini saya nggak tahu di daerah mana yang sudah bergabung. Ini ada nama Jetro Pardede. Ini di daerah Jakarta atau di mana ini Jetro Pardede ini? Chat di bawah. Oh, saya di sini. Ya, chat di bawah ada di mana atau yang lain-lain biar kita tahu. Oh, yang bergabung ini ada 61 partisipan. Nah, saya nggak tahu. Jadi chat di bawah saya dari daerah ini. Jadi ada yang dari Bandung, ada yang dari Medan tadi sudah. Kemudian ada Jetro Pardede ini dari Medan. Dari Medan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi perlu kita percaya, ya maaf ada masalah dengan layar. Tapi Bapak Ibu Saudara masih bisa dengar suara saya. Jadi saya masih terus mengajar Bapak Ibu Saudara. Jadi percaya Bapak Ibu Saudara. Yesus bilang kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi sehingga pelayanan seperti ini, itu buktinya. Saya bisa hadir di beberapa tempat dalam waktu yang sama. Bahkan tanpa menyentuh Bapak Ibu Saudara. Kami sudah mengalami pelayanan, saya sudah sering kali mendoakan orang. Ada satu orang yang mestinya sudah meninggal di ICU. Saya nggak bisa ketemu karena di ICU. Hanya minta, pastor ini udah, dokter udah, waduh. Saya telepon, hanya bisa telepon, nggak telepon orangnya langsung, nggak bisa masuk ICU. Saya nggak ketemu orangnya. Dan apa yang terjadi? Orangnya masih bisa sembuh. Orangnya bisa sembuh. Jadi nggak ada yang mustahil. Nah, saya ingin tunjukkan bahwa segala yang kita lakukan ini tidak ada untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya banyak orang diselamatkan. Saya tunjukkan satu ayat terakhir, Yohanes pasal yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Yesaya 60 itu akan digenapi. Kemuliaan Tuhan itu akan memenuhi bumi ini. Nah, salah satu cara kemuliaan Tuhan itu memenuhi, atau kita bisa lihat bahwa kemuliaan Tuhan itu sudah nyata, itu lewat apa? Lihat Yohanes yang kedua. Saya baca ayat 11. Ini cerita setelah Yesus membuat mujizat. Yesus membuat mujizat air menjadi anggur. Ayat 11 berkata, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Ini pelayanan tanda-tanda ini pertama. Tapi pelayanan supranatural Yesus ini bukan yang pertama. Pelayanan supranatural Yesus yang pertama itu di dalam Yohanes pasal yang pertama. Waktu Yesus bernubuat tentang Filipus. Filipus, aku sudah lihat kamu. Engkau orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan. Kamu ada di bawah pohon ini. Itu pelayanan supranatural Yesus pertama dalam bentuk karunia marifat. Tapi tanda-tanda, pelayanan tanda-tanda pertama ini air menjadi anggur. Alkitab bilang hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu perhatikan, ia telah menyatakan kemuliaannya.
Jadi dari mana kita tahu bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan? Ada kuasa, ada mujizat. Amin. Jadi kalau kita bilang ada kemuliaan Tuhan, bisa dilihat. Seringkali kemuliaan Tuhan roh, nggak bisa dilihat. Memang seringkali kita bisa lihat ada asap, ada awan kalau di perjanjian lama. Orang bisa lihat awan, orang bisa lihat asap, orang bisa lihat api. Di perjanjian baru mereka lihat lidah-lidah api. Ada orang bisa lihat ada kabut awan. Tapi yang paling nyata yang terlihat adalah mujizat-mujizat. Ketika dalam ibadah orang mulai sembuh, orang mulai dilepaskan. Berarti kemuliaan nyata. Dan yang terakhir, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi apa tujuan dari demonstrasi kuasa Allah? Supaya orang percaya kepada Yesus. Nah kalau Bapak Ibu Saudara yang ikut doa hari ini, kesembuhan, sudah percaya kepada Yesus. Supaya kita semakin percaya kepada Yesus. Kita semakin yakin kepada Yesus. Tapi kalau ada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, waktu dia ngalami mujizat ini, dia tahu Yesus itu Mesias. Dia tahu Yesus itu yang dinanti-nantikan. Dia Allah, dia Raja, dia yang menyembuhkan, dia yang menyelamatkan. Dan saya beritahu hari ini, kenapa kami namakan acara ini Terimalah Mujizatmu. Karena Yesus sudah melakukan itu di kayu salib. Dari 7 kata-kata Yesus, perkataan Yesus yang terakhir dia berkata, sudah selesai, tetelestai. Kata sudah selesai ini dalam terjemahan asli, itu berarti juga sudah lunas dibayar. Apa yang dibayar? Tuntutan iblis atas manusia akibat dosa. Ada 3 tuntutan iblis atas manusia atas dosa. Pertama kematian, kedua penyakit, ketiga kemiskinan. Waktu Adam Hawa jatuh dalam dosa, 3 kutuk ini turun, dan dosa warisan dan kutuk warisan ini turun atas setiap orang di muka bumi ini. Tapi Yesaya 53 dijelaskan, Yesus disalibkan oleh karena pemberontakan kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Makanya kita berdoa hari ini, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah penyakit, Yesus sudah menyelesaikannya. Bagian Bapak Ibu Saudara, tinggal terima. Tinggal terima. Tinggal terima. Terima saat ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara menyaksikan acara ini, terima mujizatmu. Yesus sudah melakukan di kayu salib. Tidak ada satupun usaha kita yang membuat kuasa ini terjadi. Murni pekerjaan Tuhan Yesus. Yesus bilang, aku telah memberikan dengan cuma-cuma. Karena itu kamu harus berikan dengan cuma-cuma. Tidak ada yang pantas membanggakan diri. Dan tidak ada yang merasa tidak layak. Apakah saya bisa menerima kuasa ini? Yesus berkata, kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melihat kemuliaanku. Hari ini Tuhan kami percaya ada 3 langit, kuasa Allah dinyatakan. Aku berdoa, Bapak Ibu Saudara yang sakit angkat tangan, aku berdoa dalam nama Yesus sekarang. Sekarang biar mereka terima mujizat Tuhan. Sekarang biar mereka alami kuasa mujizat. Taruh tangan Bapak Ibu Saudara di bagian yang sakit. Haleluya. Terima dengan iman. Yesus sudah bayar lunas. Di kayu salib Dia menanggung semua dosa. Dia menanggung semua pemerintahan kita. Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh kuasa darah Yesus, Bapak, Ibu, Saudara, siapapun yang sakit saat ini, engkau menjadi sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Yes, terima Bapak Ibu Saudara. Siapapun selain yang ada di layar ini, ada nama-nama yang masuk di saya. Kalau ada di sini orang-orangnya, ada Ibu Leni, ya, ada Tina Nurhayati, sakit di bagian perut, ada Eri Kansil,
badan belakang suka nyeri dan bagian perut, agar sembuh total. Amin, sembuh total sekarang. Tidak lagi tergantung kepada konsumsi obat. Orang tua, mama, pergelangan tangan, sembuh, sudah 2 kali ke dokter, dalam nama Yesus. Ibu Jane Holloman dari Belanda, kesembuhan dari ginjal, diabetes dan ma. Bapak Freddy Tomasua, kesembuhan dari batuk. Ibu Adriani, kesembuhan dari stroke, diabetes dan kolesterol. Ibu Melisa Panjaitan, kesembuhan dari batu ginjal dan sakit di perut sebelah kanan yang belum diketahui penyebabnya. Michelle, sembuh dari sakit perut dan bagian kepala. Opung Boru Michelle, kesembuhan dari patah tulang. Oma Ibu Naomi Gunadi, sembuh dari diabetes. Ibu Ima yang sedang diopname, sembuh dari tipes. Gloria, sembuh dari kanker otak. Dokter sudah angkat tangan, suruh pulang ke rumah karena tidak bisa sembuh. Tapi kami angkat tangan kepada Tuhan Yesus untuk Gloria, sembuh dari kanker otak. Jennifer, sembuh dari kanker servis dan kanker ovarium dalam nama Yesus. Ibu Mercina Sinaga, sembuh dari asam lambung. Ibu Sembolon, sembuh dari sakit lambung. Permohonan doa dari Lina yang sakit stroke udah 12 tahun. Kakaknya, cicinya dan kokonya 5 tahun, sembuh. Ibu Helpi Panjaitan, Dalam nama Tuhan Yesus. dari patah tulang di bagian punggung, sembuh. Dewi, tumor di dekat ginjal dan syaraf kejepit, sembuh. Amin. Linda, anak Kota Pari, sakit lambung dan sedang digeder rumah sakit Siloam Semanggi, dalam nama Yesus. Didit, kanker rahang yang menjalar ke paru-paru, sembuh dalam nama Yesus. Pak Daniel, 3 minggu di ICU dengan ventilator karena COVID. Oh, ini setahu saya di Las Vegas. Dalam nama Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus. disembuhkan. Amin. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekarang. Tolong dibuka layarnya. Di sini yang sakit, boleh. Ya. Boleh hidupkan layar, nanti dari admin sini akan pindahkan ke layar satu semuanya. Yang sakit ya, yang angkat tangan. Yang sakit angkat tangan akan dipindahkan ke buka layarnya. Dan angkat tangan akan dipindahkan oleh admin karena kita di sini ada 2 layar. Bisa dipindah ya? Bisa dipindahkan ke layar 1. Jadi yang sakit angkat tangan akan dipindahkan ke layar 1 semua karena di sini ada 57. Oh, ada yang masuk di chat. Oke, tolong saya baca dulu yang masuk di chat. Ya. Saya masuk dulu yang di chat mulai dari yang atas. Tolong chatnya dulu diturun dari atas. Ya, jadi yang sakit tolong buka layarnya, angkat tangan, nanti admin akan pindahin. Jadi satu semua layar, di satu layar karena ini ada 57 akun Zoom. Jadi lebih dari, saya baca yang masuk di chat dulu ya. Doain saya Pastor Rizky Lawalata supaya dijadikan karyawan tetap lagi di kantor dan doain biar cepat dapat keturunan. Amin. Doain kaki kiri saya bagian dengkul biar tidak sakit Pastor. Ya. Kemudian Ica, dari bulan Maret saya
Tolong doanya pastor supaya saya bisa pulih dan tidak perlu lagi minum obat dari psikiater. Rizky tadi sudah ada. Ini Ica ada di sini, tolong angkat tangan. Oh Ica ini. Oh iya Ica. Ya. Saya dari Oppo F5. Oh, Friska Bandung. Selamat malam pastor, tolong doakan papa saya yang sakit ginjalnya agar biar dapat sehat kembali pulih. Amin. Serta untuk om saya pastor, beliau sakit lupa. Sakit lupa. Oh, lupa ingatan kayaknya. Baru beberapa malam lalu sakitnya sampai hampir fatal agar beliau tidak lagi lupa. Oh, sakit lupa. Untuk papa namanya Papa Oki. Oh iya, untuk papanya Papa Oki di Bandung. Dari malam Bu, untuk anak aku yang baby sudah seminggu sakit, flu juga demam. Demam sudah tidak, 2 hari lalu cuma masih flu. Oh, Ibu Golda. Oh bukan, ini namanya Calm Shepherd Bu. Oh Ibu Olda, bukan Ibu Golda, maaf. Ibu Olda. Kemudian Friska Bandung juga. Keluarga besar dari keluarga besar suamiku akan percaya Tuhan Yesus, khususnya Papa mertua saya, Papa Purwanto. Oh ya, amin. Percaya Yesus. Sudah. Pepi Ferdinand, puji Tuhan sembuh dari COVID. Pepi, oh ya, oh itu tadi yang hadir ya. Ibu Pepi Ferdinand sembuh. Oh sudah sembuh, kali Ibu Ferdinand sudah sembuh dari COVID ya. Ini mungkin dilayani oleh Pastor Odi Manado atau gimana? Ini, oh ini dari siapa ini? Saya lupa. Terlalu banyak juga yang kita doain di acara setiap malam. Jadi saya nggak tahu apa Ibu Pepi pernah ada yang masukkan ke kami untuk didoakan. Kemudian Teddy, doakan pastor, saya habis sakit sudah sembuh. Tapi masih ada lelah dan batuk dan gak bisa capek. Oh Teddy, kemungkinan dia sembuh COVID ini ya. Masih, ya, oke. Ya. Sekarang sudah dipindahin semua di layar ini. Saya akan berdoa mulai dari Jetro. Oh Jetro, Pardede, Jetro. Ini bisa komunikasi kita, kamu Jetro dari Medan setahu saya ini. Jetro bisa buka sakit apa Jetro? Sebelah kanan bawah. Ah, kenapa Jetro? Putus. Sakit perut sebelah kanan. Tadi waktu didoakan sudah ada perubahan belum? Atau belum merasa perubahan sama sekali waktu doa pertama? Jetro waktu doa pertama sudah hadir kan? Ya, tadi waktu doa pertama sudah ada perubahan atau belum ada perubahan? Bagaimana Jetro? Ini adik ya, anak-anak laki-laki ya, cowok ya. Ya Jetro, ayo. Kamu umur berapa Jetro? Ya buka aja nggak usah. Umur berapa Jetro? 10 tahun pastor. Ya tadi waktu didoakan sudah ada perubahan belum? Waktu doa pertama? Belum. Belum ada perubahan. Sekarang kamu taruh tangan kamu ya. Di bagian sakit saya akan doakan sama-sama lagi sebentar ya. Ingat ya, nanti saya akan balik nanya lagi. Nah, siapa lagi di sini? Baru Jetro yang angkat tangan. Siapa lagi? Ibu Gunadi, kita doain sakit diabetes tadi ya. Siapa lagi yang Erik, aduh Erik saya udah doain tadi. Ada nama Erik di sini. Erik tolong muncul Erik. Bagaimana sudah ada perkembangan setelah didoakan Erik Kansil? Tolong. Off cam ya. Erik sudah ada perubahan belum ya? Terus siapa lagi? Saya ingin yang memang ada di sini yang sakit ya. Oh Ibu Jen. Oh Tante Jen kita ketemu ini saudaranya Ibu Gunadi nih pasti ya. Di Belanda. Shalom Tante Jen. Oh lagi di unmute.
di lagi di unmute Tante Jen. Saya biasanya panggilnya Tante Jen. Ini Tante Jen ini sudah pernah meninggal. Sudah pernah meninggal naik tangga ke surga. Tapi disuruh Tuhan pulang kalau saya nggak tahu salah ceritanya. Waktu itu sudah di Hope. Belum ada suara Tante Jen. Belum ada. Di mute, dipencet dulu. Belum ada Tante Jen. Oke. Ya, oke. Ya. Oke. Tadi setelah didoakan, apakah ada rasa ada perubahan Tante Jen? Setahu saya Tante Jen 3. Ginjal. Iya, saya punya ginjal sudah tidak bagus. Ya, sudah sekitar tinggal 15%. Saya punya ginjal. Sudah Terus? begitu saya punya mah. Ya, berkat Tuhan saya juga sudah sembuh. Saya punya mah. Sama Amin. batuk saya juga berkat Tuhan sudah sembuh. Amin. Cuma Amin. tinggal ginjal saja. Bulan depan mau diperiksa lagi. Oh, Yang iya. saya takutkan bahwa saya tidak mau cuci darah. Itu aja. Amin, kita doa. Iya. Amin. Dulu Ibu Jen udah pernah dibangkitkan dari, Bu Jen cerita sedikit dulu. Tahun berapa itu? Biar yang lain dengar nih. Meninggal Tahun bangkit lagi. 2012. Waktu kita masih ibadah di Kenari Mas ya Tante Jen? Kenari Mas ya? Ya, betul. Ya, terus karena sakit Jadi- apa Ibu Jen meninggal? Mah juga. Sakit mah? Ya, lambung. Nah, terus? Jadi itu hari saya sudah keluar dari tubuh saya. Terus saya lihat ada tangga naik di atas, tapi saya lihat banyak orang di bawah yang berpakaian muslim. Ya. Dan mereka menanti untuk dipanggil ke atas, tapi mereka tinggal di bawah saja terus. Ya. Dan di depan itu tangga ada semacam kayak haji atau siapa dengan pedang. Ya. Tetapi waktu saya mau lewat itu tangga, dia kasih saya jalan. Saya boleh naik tangga, tapi yang lain-lain dia jaga. Jadi di situ saya yakin bahwa ya dari seberang itu mungkin tidak akan masuk surga. Karena mereka tidak dapat selamat. Karena mereka selalu menanti untuk bisa naik, tidak dipanggil-panggil. Gitu. Untuk naik itu tangga. Dan saya Gimana sudah naik ceritanya? tangga. Saya sudah naik tangga, kurang selangkah saya sudah masuk di ruangan yang besar sekali. Terus saya kaget, gitu. Saya bangun. Oh, jadi Ibu waktu itu bukan meninggal kali, kritis atau meninggal itu? Kritis atau nggak tahu juga? Menurut dokter saya sudah meninggal. Oh, di rumah sakit apa di rumah? Di rumah sakit. Oh, Gitu. berapa lama menurut dokter sempat itu? Menurut dokter sekitar 2 jam itu. Oh, itu mah jelas meninggal kalau 2 jam. Iya, itu. Jelas. Terus gimana tiba-tibanya? Tiba-tiba hidup lagi Ya, gitu? itu suster panggil terus saya punya nama terus dipanggil. Terus ada saya punya anak mantu berdoa, terus dia lihat ada semacam jubah putih tapi dia tidak bisa lihat muka, ada tangan di atas, menaruh tangannya di kepala saya. Saya punya lidah juga sudah masuk, saya sudah tidak bisa omong waktu saya sadar, tapi berkat Tuhan semua kembali normal. Amin. Jadi kalau dulu Tuhan sembuhkan, sekarang juga Tuhan masih melakukan kuasa Amin. mujizat. Kalau Dan tugas Tante Jen belum baru-baru selesai. baru-baru ini saya juga sudah sakit. Tahun lalu saya sudah parah juga saya punya mah, sehingga suami saya sudah menyiapkan tempat. Di sini harus disiapkan untuk mesti di booking dulu siapa yang mau meninggal supaya bisa ada lubangnya begitu. Jadi dia sudah mau booking buat saya, tapi ya berkat Tuhan saya kembali lagi normal. Amin. Ibu Jen punya panggilan untuk orang seberang itu, punya panggilan untuk orang seberang. Ya, mudah-mudahan. Amin. Kesaksian sama teman-teman orang seberang karena dikasih lihat orang-orang seberang. Memang mereka nggak akan masuk ke sana. Ibu Jen harus mereka kesaksian. Saya yakin itu karena mereka cuma menunggu tapi mereka tidak bisa. Dan yang anehnya yang saya lihat kebanyakan orang-orang kayak bangsa Iran, orang-orang dari Timur Tengah begitu. Dan kebetulan suami saya di sini dia melayani orang dari Iran. Wah, berarti betul konfirmasi. Haleluya. Amin, betul berarti.
Ya. Kalau belum selesai tugas Tante Jane belum akan pulang. Kalau Tante Amin. Jane udah selesai, rumahnya belum selesai di sana, jadi Tante Jane belum mau pulang. Kalau sudah pulang berarti Amin. sudah selesai. Jadi Ya, enggak amin. kebetulan ketemu orang Belanda pelayanan di orang-orang Iran. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Tante Jane. Ya, Balik sama-sama. Ya, balik lagi ke layar. Siapa lagi yang kita doa? Ica tadi ya. Oke. Kita doa dan saya akan cek ya. Kita angkat satu lagu lagi. Siap, saya mau berdoa dan saya cek kalau setelah doa ini apakah Jetro cek ya, apa ada perubahan dan yang lain-lain ya. Yang lain-lain cek juga apakah merasa perubahan. Erik juga, tolong Erik bergabung komen kalau atau Bapak Ibu Saudara komen di kolom komentar. Coba di kolom chat saya sudah mengalami perubahan atau saya sudah sembuh selama tadi kami berdoa atau selama acara ini atau selama sekarang saya berdoa. Bisa tulis di kolom chat apa yang Bapak Ibu Saudara alami. Oh iya, saya lupa, ini dari Medan, mamanya. Karena dari Medan jauh-jauh, apakah ada doa Papa Arthur? Apakah ada doa yang perlu didoakan? Ibu Neva ada tadi. Halo Ibu Neva. Ya, Ibu Naifa Boru Ginting, apa ada yang perlu didoakan? Oh, Ya, Pastor. ya Arthur yang Arthur bantu deh. Arthur ini mamanya ini tapi suaranya mungkin agak. Arthur bantu, anaknya ini Pak Arthur. Apa yang mau didoakan Arthur? Pak Arthur. Ginjal, Pastor. Karena Siap. Mama untuk sampai saat ini udah harus cuci darah itu 2 kali dalam seminggu. Oke, amin. Dan juga keratinnya itu dalam darah itu tinggi. Jadi itu yang menyebabkan mungkin dia terus banyak makan obat sehingga kena ke ginjal. Ya, oke. Kita doakan Ibu Naifa dari mamanya Pak Arthur di Medan ginjal. Oke. Mari kita akan berdoa. Bapak Ibu Saudara taruh tangan di bagian yang sakit kepada siapapun. Dan Bapak Ibu Saudara bisa tulis di kolom chat kalau sudah mengalami perubahan atau sudah sembuh. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan bagi Tuhan. di Tuhan. Tak ada yang mustahil Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan. tak ada yang mustahil Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan Ya, saya akan berdoa siapapun yang di spotlight ini dan siapapun yang sudah bergabung, saudara sakit, taruh tangan di bagian yang sakit sekarang juga. Percaya oleh kuasa bilu Yesus. Demonstrasi kuasa Tuhan. Demonstrasi kuasa Roh Kudus. Bergerak dalam tanda-tanda dan heran dan mujizat. Itu bagian dari orang percaya. Firman Tuhan berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Yesus pergi bersuruh kita pergi beritakan Injil, tapi Yesus suruh juga kita pergi sembuhkan orang sakit. Karena itu mari semua yang lain yang tidak sakit angkat tangan, kita berdoa untuk mereka yang bergabung di acara ini yang sakit. Di dalam nama Yesus, apapun penyakit mereka, sakit kanker, diabetes, kolesterol, asam urat, hipertensi, apapun alergi, asma, sakit emah, pencernaan, masalah lambung,
pendarahan, jantung, ginjal, Yes. liver, Dalam nama dalam nama Yesus. COVID, bahkan yang mengalami tekanan untuk Ica secara psikologis, dalam nama Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus. Ica dilepaskan. Dalam nama Yesus untuk Jetro, sakit di perutnya, Jetro taruh tangan di perut. Dalam nama Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus. Jetro sembuh dari sakit perutnya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Jen, ginjalnya sembuh di dalam nama Yesus. Bulan depan akan dicek. Mujizat terjadi. Engkau punya rencana, Ibu Jen, melayani kepada orang-orang seberang yang dari Iran, dari Timur Tengah. Kami berdoa, kami berkati. Ibu Naifa Boru Ginting yang sekarang cuci darah seminggu 2 kali, kreatinnya tinggi, kami berdoa di dalam nama Yesus. Ada mujizat Tuhan terjadi. Ginjalnya, Tuhan ganti ginjal yang baru. Ginjal yang baru untuk Ibu Naifa dalam nama Yesus. Ibu Jen juga ginjal yang baru dalam nama Yesus. Malaikat, bawa ginjal yang baru kepada Ibu Jen, kepada Ibu Naifa. Pasangkan ginjal yang baru kepada mereka sekarang. Ibu Gunadi dari diabetes, di dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus. Ibu Tiurma berdoa supaya punya keturunan di dalam nama Yesus. Ibu Wati Limbo berdoa supaya punya keturunan di dalam nama Yesus. Bu Irma sakit batuk 1 bulan tapi bukan COVID, sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Lani depresi berat, sembuh dalam nama Yesus. Temannya Ibu Irma yang sakit pendarahan karena ada biom, sembuh, bahkan biomnya hilang dalam nama Yesus. Ibu Muriati darah tinggi, hipertensi, sembuh dalam nama Yesus. Ibu Marlina Tambunan sakit batuk padu dan virus hepatitis B, sembuh di dalam nama Yesus. Ibu Desi mengalami pemulihan rumah tangga dalam nama Yesus. Ibu Naomi supaya memiliki keturunan dalam nama Yesus, punya anak. Ibu Natalia juga supaya punya keturunan, punya anak dalam nama Yesus. Untuk Linda yang sekarang sakit lambung sedang dirawat di rumah sakit Siloam, Semanggi, dalam nama Yesus sembuh. Didit dari kanker rahang yang menjalar ke paru-paru, sembuh dalam nama Yesus. Pak Daniel di Las Vegas 3 minggu di ICU karena COVID, sedang menggunakan ventilator. Tidak ada yang mustahil untuk Pak Daniel di Las Vegas, sembuh dalam nama Yesus. Ibu Helpi Panjaitan patah tulang di bagian belakang, sembuh dalam nama Yesus. Selain nama-nama yang saya sebut, Bapak Ibu Saudara yang bergabung di acara ini, taruh tangan, terima dengan iman. Taruh tangan di bagian yang sakit, terima dengan iman. Kalau Bapak Ibu Saudara mengalami perubahan, boleh angkat tangan, taruh reaction, rasen atau tulis di kolom chat. Bapak Ibu Saudara mengalami sembuh. Sementara saya berdoa, dalam nama Yesus, saya akan berdoa untuk mereka yang pasien sakit COVID di RSCM. Ada Ibu Lasinem, ada Ibu Nasbi, ada Bapak Wartono, ada Bapak Harimurti, ada Bapak Ismail Yusuf, ada Ibu Leni BT Warjo, ada Ibu Nuria, ada Ibu Kenny, ada Ibu Istina, ada Ibu Nurmalina, ada Ibu Sri Sukamto, ada Ibu Kartini Willy, ada Bapak Praurui, ada Bapak Teguh Suartono, ada Bapak Sampan, ada Bapak R. Samyo Sumarmono, dan Ibu Wiwi Sarwiasi. Kami berdoa di dalam nama Yesus untuk pasien-pasien COVID di RSCM yang sudah kamu sebutkan namanya, tahirkan dari COVID oleh kuasa darah Yesus. Gejala COVID-nya hilang lenyap oleh kuasa bilur Yesus. Sembuh mereka semuanya. Untuk Ibu Leni, pemulihan keuangan, bebas dari utang, dan pemulihan rumah tangga, kami berdoa di dalam nama Yesus terjadi atas Ibu Leni. Untuk Eridani, keluarganya supaya panen berhasil di kampungnya,
Dalam nama Yesus, itu terjadi untuk Dedi, supaya diberkati di pekerjaan yang baru, diberi kesehatan, dan semakin mengenal Yesus secara pribadi. Terjadi dalam nama Yesus. Untuk Adri, keluarganya diberi kesehatan dan perlindungan pada masa pandemi ini. Terjadi di dalam nama Yesus. Untuk Om dan orang tua dari Priska Bandung, dalam nama Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Untuk Teddy juga, dia sudah sembuh tapi masih suka lelah, batuk dan capek. Dalam nama Yesus, Amin. sembuh. Untuk Lovin, untuk anaknya Ibu Olda, dalam nama Yesus, sembuh total. Amin. Siapapun yang sakit, pokok-pokok doa yang masuk yang nggak sempat kami baca, maupun mereka yang hadir dalam acara ini, baik juga mereka yang tidak hadir, mereka yang ada di ICU, yang dokter sudah angkat tangan karena cancer, siapapun mereka, dalam nama Yesus, there is power. Kami percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Terima dengan imam Bapak Ibu Saudara. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power to break every Coba chain, tampilin lagi to layar. break every chain, to break Sambil nyanyi. every chain. There's a power, and there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus, and there is power in the name of Jesus. Siapapun yang bergabung dengan acara ini, di layar sebelah, tolong layar sebelah. Every chain, to break every chain, to break every chain, Dalam nama Yesus, break every chain, to break kuasa every Tuhan menjamah chain, mereka. to break every chain, Mujizat mereka terima sekarang. break every chain, Kesembuhan mereka alami sekarang. to break every chain. Bapak Ibu Saudara bisa cek lagi sementara kami nyanyikan dan berdoa. Khusus yang ada di pertemuan kita ini, cek. There is power In the name of Jesus, there is power. In the name of Jesus, there is power. in the name of Jesus. Untuk Ica aku berdoa Tuhan jamah dia Break sekarang. every chain, to break Ica Tuhan every jamah chain, dia alami kelepasan. Damai sejahtera. to break, Semua roh kekacauan yang membuat pikiran stres, tertekan, aku hancurkan dalam nama Yesus. to break. Aku hancurkan setiap ikatan iblis. Dan Ica melepaskan, mengalami kelepasan dalam nama Yesus. Ica mengalami kelepasan sekarang dalam nama Yesus. Tuhan jamah Ica sekarang. I hear the chain, I hear the chain falling. I hear the chain falling. I hear the chain. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah Ica sekarang. I hear Dalam the nama Yesus. chain falling. Ya, saya mau tanya ke Ica, ke siapa tadi yang Jetro? Ica dulu, Ica coba buka suara. Kamu sebelum didoakan gimana, dan sekarang setelah kita doa, apa kamu rasa perubahan? Ica boleh buka? Spotlight. Ya, Ica. Ya, udah, sudah. Silakan ngomong Ica. Iya, Pastor. Sebelum didoakan, yang kamu rasa apa? Dan setelah didoakan, sudah ada perubahan belum? Aku sebenarnya nggak ngerasa simptom-simptom depresi berat lagi karena obat itu kan. Jadi makanya aku minta buat kesembuhan biar supaya bisa lepas dari obat gitu, karena aku ngerasa
Iya, aku ngerasa baik-baik aja itu karena obat gitu loh. Aku pengen lepas dari obat itu karena gak mau ketergantungan dari obat itu juga sih gitu. Oh ya. Kamu harus minum obat sehari berapa kali? Pagi dan malam. Ya. Malam ini kamu sudah minum obat? Belum sih, Pastor. Ya, kamu tes nggak minum obat. Lihat besok pagi perubahan apa yang terjadi. Kasih tahu ke tim ini ya, tim kalau kamu sudah ngalami sesuatu nanti tim ini akan follow up besok ya. Kamu malam ini nggak minum obat, kamu bisa tidur nyenyak dalam nama Yesus. Ica bisa tidur nyenyak dalam nama Yesus. Apakah itu masalah jiwa, apakah itu gangguan saraf atau apapun di dalam nama Yesus. Lenyap dan Ica bisa tidur nyenyak, tidak tergantung obat lagi. Nanti tim akan follow up besok ya Ica ya. Iya Pastor. Jetro, gimana Jetro? Sudah didoakan, perutnya gimana sekarang Jetro? Baru berapa tahun tadi? 7 tahun, berapa tahun? 10 Jetro. Jetro off kamera ya. Jetro gimana? Gimana perutnya? Masih sakit juga? Dia sakitnya hilang timbul, Pastor. Hilang timbul. Setelah didoakan sekarang nggak ada perubahan Jetro? Belum ada perubahan? Belum ada. Ya? Belum ada. Jetro nanti ada tim yang akan mau follow up Jetro ya besok ya. Untuk hubungi Jetro, nanyain perkembangannya ya. Jetro ini dari siapa penghubungnya? Di list doa Jetro ya. Nanti besok ada yang akan telepon ke Mama. Mama ada? Ada Pastor, Ibu Marlina Tambunan, itu mamanya, saudaranya Oh, Pastor. Ibu Marlina Tambunan. Iya, nanti akan ada tim besok akan follow up. Apa sudah ada perubahan yang didoakan malam ini ya? Apakah malam ini Jetro bisa tenang, tidur nyenyak, sakitnya sudah nggak timbul datang pergi. Besok ya Jetro ya nanti ditelepon ya. Pastor. Ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang kami doakan malam ini akan terus di follow up oleh tim kami. Tim Terimalah Mujizatmu. Jadi bukan saya tapi nanti ada tim yang bekerja sama. Mereka yang akan follow up ini ada Ica, dia masukin nomornya dia. Oh. Berarti Ica ini ikut Zoom dong. Oh yang tadi maksudnya Ica. Oh Ica yang tadi. kasih Oh. nomornya, ya. Saya pikir yang sekarang sedang di rumah sakit tadi ada yang di rumah sakit Semanggi. Oh ya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah ikut acara ini, yang tadi didoakan dan ada di sini juga, nanti dari tim kami akan follow up. Mungkin malam ini juga mereka akan langsung follow up ke Bapak Ibu Saudara karena terbatas follow up seperti ini, jadi nggak bisa komunikasi dengan bagus. Nanti tim kami akan langsung follow up setelah acara ini dan akan terus follow up besok sampai memastikan Bapak Ibu Saudara mengalami mujizat sembuh total, terlepas. Oke, terima kasih. Saya serahkan kepada panitia tim untuk selanjutnya. Yes. Terima kasih Pastor Mason. Sebelum kita ada menutup sementara Bapak Saudara pengumuman sedikit dari Saudari Ana boleh. Praise the Lord. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya setiap kita yang hadir di tempat ini, yang hadir di Zoom saat ini diberkati Tuhan oleh acara ini. Amin. Ya, saat ini ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu Ibadah Raya GKRI Hope itu akan diadakan setiap hari Minggu pada pukul 3.30 sore via YouTube dan juga doa setiap hari. Jadi setiap hari kita akan ada doa online juga Bapak Ibu Saudara via YouTube. Itu pada pukul 7 malam dan akan jika ada perubahan pada jam tayang atau jam live itu akan diinfokan terlebih lagi selanjutnya. Dan yang kedua juga acara doa Terimalah Mujizatmu ini kami akan hadirkan kembali Bapak Ibu Saudara. Untuk sementara ini acara akan setiap 2 bulan sekali itu akan kami lakukan. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang mempunyai kerinduan yang ingin didoakan atau pokok doa yang akan didoakan itu bisa terus
isi di form Google Form yang sudah dibagikan di template-template yang sudah disebarkan. Jadi apabila Bapak Ibu Saudara acara ini tidak berlangsung, tapi setiap tim itu akan ada. Jadi ada setiap doa yang masuk itu akan terus di follow up oleh tim yang ada, dan Bapak Ibu Saudara juga yang ingin mendapatkan layanan pribadi, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi layanan doa di 0878 73 75 44 98. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan via langsung, via WA call atau Zoom call langsung, itu bisa langsung menghubungi nomor yang sudah tertera. Jadi itu saja kesaksian, mohon maaf Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Nah, ngomong-ngomong kesaksian Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara bisa langsung share kesaksian Bapak Ibu Saudara kepada orang yang menghubungi Bapak Ibu Saudara atau dengan layanan doa yang ada. Jadi kami akan layanan doa ini terbuka untuk siapapun Bapak Ibu Saudara, 24 jam Bapak Ibu Saudara bisa chat, bisa hubungi. Jadi nanti akan kami follow up lebih lagi. Itu saja pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Saudara, ada pengumuman tambahan dari saya, puji Tuhan. Tepat bulan Agustus ini tanggal 17 nanti GKRI Hope kita akan merayakan anniversary ke-21 Bapak Saudara. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu semua 63 orang partisipan yang ada di Zoom kali ini kami undang dengan senang hati. Mari turut bergabung bersama, akan live via YouTube GKRI Hope, bisa search, nanti akan kami share juga. Di situ juga kita bisa berdoa untuk mujizat, kita bisa berdoa untuk financial apapun yang Bapak Saudara butuhkan. Sebelum kita nyanyi doa penutup, saya kesaksian Bapak Saudara. 2 hari lalu punggung saya sakit, sampai tadi pagi pun saya pikir udah gak sakit, ternyata masih sakit. Sampai datang ke sini masih sakit, tapi puji Tuhan setelah tadi kita satu rangkaian acara semua sudah sembuh total. Saya rasain ke belakang sama sekali gak kerasa apa-apa Saudara. Jujur saya jalan sedikit, begini sedikit sakit, entah kenapa tiba-tiba sakit gitu ya. Mungkin karena harus melayani kali, untuk menyatakan kesaksian Tuhan. Puji Tuhan ini sembuh, saya rasain 100% sembuh ya Saudara. Ya saya nggak suka ngada-ngada orangnya, ini faktanya ini sembuh, puji Tuhan. Segala kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bapak Saudara percaya juga apapun yang Saudara alami saat ini, Tuhan sedang kerjakan kesembuhan. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu semua di rumah masing-masing saya udah pakai berdiri Bapak Saudara. Mari sorakan namanya, tinggikan namanya, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Angkat kedua tanganmu, mari nyatakan kebesarannya, katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu Tuhan. Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti, sebab Kau besar, sebab Kau besar, Yesus besar, ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, amin, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, Yesus. Sorakan haleluya, haleluya. Terima kasih untuk acara Terimalah Mujizat-Mu. Kami percaya mujizat sudah terjadi dan sedang terjadi dan terus terjadi. Malam ini mereka akan mengalami pemulihan total, sembuh total. Besok pagi mereka bangun, semua penyakitnya sudah hilang. Ada yang dapatkan ginjal yang baru,
Ada yang disembuhkan, miomnya hilang. Ada yang dapatkan keturunan. Ada yang bisnisnya diberkati, pertaniannya diberkati, utang yang lunas terbayar sesuai dengan permintaan doa mereka tadi. Ada orang yang punya cancer, dokter sudah angkat tangan, mereka sembuh. Dan semua penyakit-penyakit, diabetes, kolesterol, asam urat, hipertensi, sakit lambung, sakit mah, mereka semua sudah disembuhkan. Bahkan yang mengalami masalah dengan pikiran sehingga tergantung obat, mereka juga sudah disembuhkan. Siapapun, apapun penyakit mereka, mereka sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Berkati tim kami akan memfollow up setiap orang-orang yang sudah kami layani malam ini. Akan ada banyak orang mengenal Yesus lewat acara ini, lewat kesaksian-kesaksian mujizat. Terima kasih juga untuk Ibu Jen dari Belanda yang sudah bergabung. Kami berkati Ibu Jen di Belanda, berkati pelayanan kepada orang-orang Iran dalam nama Yesus. Yang dari Medan, yang dari Manado yang sudah bergabung, yang dari Jawa. Terima kasih. Kami akhiri acara ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Bapak Saudara, terima kasih sudah bergabung dalam acara live Terimalah Mujizatmu. Bapak Saudara diberkati, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Boleh lambaikan tangannya. Lambaikan tangannya, puji Tuhan, haleluya. Bapak Saudara, izinkan kami memfoto kita semua. Mengabadikan momen indah ini. Bapak Saudara boleh buka kamera Bapak Saudara. Kami tunggu ya, karena kita di sini ada 2 slide ya. Akan buka kamera Bapak Saudara. Amin, yes. Tetap di mute ya Bapak Ibu. Yes, sudah semua tayang wajah-wajahnya, puji Tuhan. Oh, ada Bung Oci di situ. Shalom Bung Oci, sehat-sehat Bung Oci ya. GP ternyata, oh Bapak George Papilaya. Udah siap? Masih kami tunggu ya. Kurang lebih ada 58 partisipan. Ya. Bapak Saudara diberkati, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan acara hari ini. Boleh saya lihat tangan-tangan yang lambaikan ke kamera Bapak Saudara. Puji Tuhan, haleluya, amin. Sudah siap kameramen, kamera girl, kameramen udah? Ready? Oke, 3, 2, 1, senyum. Layar selanjutnya masih bertahan senyumnya Bapak Saudara. Sudah? Haleluya, Bapak Saudara, acara kita hari ini telah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Terus berdoa buat semua mujizat Tuhan terus terjadi dalam hidup setiap kita. Bapak Saudara diberkati, amin. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Tuhan berkati semuanya. Berkati Bapak Ibu sekalian. Oke, saya izin dulu ya. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Malam semuanya. Malam. Oke semua, terima kasih. Kita bisa ngomong tuh. Terima kasih Pastor Rodi, siap-siap next Pastor Rodi standby dari Manado. Malam semuanya. Selamat malam Ibu Nadi, sehat-sehat. Halo Oma. Malam semuanya. Sama Bapak George Papilaya, apa kabar? Ayo. Pelangi. Aku ada Om Jai nih, ada Om Jai. Udah bagus aja. Jentro, Tuhan berkati Jentro. Aduh, jangan sama dia. Ya, Jentro ya. Twins. Tuhan berkati Jentro. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan berkati. Malam. Dipanggil. Halo Pelangi. Tante Nomi nggak dipanggil. Halo Pelangi, mana Pelangi?
Jetro, halo Jetro. Tante Umi. Tante Ominya malu sama Prani. Iya, kamu yang malu sama Tante Omi. Kamu yang malu sama Tante Omi. Tante Umi yang malu sama Prani. Sini lihat. Mau lihat Tante Omi nggak? Tidak, Omi cara aja. Ya itu mau lihat Omi Cok tuh, Omi Cok lagi tuh. Mana mau Oni? Halo. Iya ya. Aku. Olivia mana tadi? Olivia ya? Ini Natania gitu. Oh Natania. Halo Natania cantik. Hai Mauni gitu. Halo Mauni. Cantik banget. Udah. Oh, praise Kezia. Zoe tadi ya? Nama Om Zoe ya? Mana Kezia nyanyi Kezia? Kezia mana Zoe? Kezia nyanyi. Oh praise the name gimana? Pelangi, kenapa nangis? Pelangi kok nangis? Nangis nanti kita nggak main-main deh. Kakak nyanyi juga nggak mau Mico. Natania. Nanti kita nggak main-main deh. Iya, kamu bukannya mau ketemu Natania? Kamu tahu main coba aja. Gitu ah. Kita nggak mau main ah. Tante Naifa, Tuhan berkati. Sehat-sehat. Mau Omi coba aja. Ya udah, Om Mico ketemu besok ya. Ini ada Om Moses nih. Ini Om Moses nih tuh. Om Moses. Om Moses nih. Om Moses nggak mau. Apaan sih? Ya, Om Moses. Kezia mau nyanyi Kezia? Belum itu bergonta. Bukannya Om Icok. Nyanyi nggak? Oke. Opong, Mak, opong. Ya sebentar Bapak Ibu. Ya kita doa. Shalom opungnya Keiza. Ya kita doa untuk Ibu Leo Senjin. Mungkin ada yang bisa bantu kameranya bisa sendiri Ibu di kamar ini atau ada orang lain bisa bantu kameranya? Ya. Saya mau doakan sekarang ya. Sakitnya apa? Sakit stroke Om. Stroke. Yang udah lama sakit stroke udah 10 tahun Om. 10 tahun. Saya doa sekarang ya. Setelah saya doa, gerakin apa yang nggak bisa digerakin ya. Ya, kakinya. Saya panggilnya apa ini? Saya panggilnya apa ini namanya? Sentin aja Om, Sentin. Senjin. Ya, nampak sama Claudia. Ya. Ibu Senjin ya. Ya. Ibu Senjin ya. Saya doain apa yang nggak bisa digerakin. Saya minta duduk ya. Duduk. Mulai coba tes gerak. Dalam nama Yesus aku berdoa sekarang itu. Ibu Senjin. Stroke sudah 10 tahun. Sekarang juga. Aku berdoa. Sembuh. Bergerak. Bisa berdiri. Bisa berdiri. Ibu Senjin coba berdiri. Ada orang di situ tes gerak tangannya di dalam nama Yesus. Ibu Senjin percaya kepada Tuhan Yesus saat ini. Saraf-saraf yang mati, saraf-saraf yang tidak berfungsi, otot-otot yang tidak berfungsi, urat-urat yang tidak berfungsi, berfungsi kembali. Otak yang mengalami kematian yang menyebabkan stroke dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya minta ada di situ siapa bisa bantu Ibu Senjin? Ada orang di situ bisa bantu, silakan. Bu Senjin, ada yang bisa bantu berdiri? Saya bisa lihat di situ duduk. Ya. Duduk supaya saya bisa lihat. Ada yang bisa bantu duduk? Ada Om ya.
Ya, duduk. Saya mau lihat. Ya. Bisa Om. Bisa. Apa yang nggak bisa digerakkan? Coba tes gerakan, Ibu. Om, tangannya udah 10 tahun masih gerak Om tangannya. Tangannya yang mana nggak bisa gerak? Kiri. Kiri. Berarti kaki kiri juga nggak bisa gerak? Nggak bisa berdiri juga? Bisa Om. Kaki kiri bisa gerak Om, cuma nggak bisa jalan Om. Jalannya nggak lancar Om. Ya. Sekarang tangan kiri, coba. Dalam nama Yesus, tangan kiri yang nggak bisa gerak. Mulai tes. Diangkat. Tes digerakin tangan kiri. Dalam nama Yesus. Bu Sensin, ya. Tes. Gerakin dalam nama Yesus. Otot-otot yang mati ini aku berdoa. Otot-otot yang mati ini aku berdoa dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk otot-otot yang mati ini. Saraf-saraf yang mati, urat-urat yang mati. Berfungsi. Sekarang. Dalam nama Yesus. Berfungsi sekarang. Dalam nama Yesus. Ya, saya minta Cisensin boleh tes berdiri. Belajar berdiri. Sambil saya doakan, belajar berdiri. Ya, belajar berdiri dalam nama Yesus. Biar ringan, tidak susah digerakkan. Tangan dan kakinya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, tangan dan kaki dari Cisensin bisa digerakkan lebih ringan. Dalam nama Yesus. Coba tes jalan. Ada perubahan nggak? Ada rasa lebih ringan nggak? Coba jalan dalam nama Yesus. Jalan dalam nama Yesus. Jalan dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus. Semua kutuk aku hancurkan. Semua ikatan iblis aku hancurkan. Semua pekerjaan kuasa kegelapan aku hancurkan atas Cisensin. Dalam nama Yesus. Cisensin bisa kembali normal. Tangan dan kakinya bisa kembali normal. Dalam nama Yesus, pulih 100%. Dalam nama Yesus, aku hancurkan setiap kutuk, setiap pekerjaan roh jahat, setiap pekerjaan kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus, Cisensin bisa kembali normal, berjalan, bergerak, beraktivitas. Dalam nama Yesus, orang yang sudah 38 tahun sakit, lumpuh bisa berjalan. Cisensin baru 10 tahun, masih bisa berjalan. Tangannya bisa digerakkan. Dalam nama Yesus. Ya. Cisensin percaya Yesus enggak? Ya, sekarang setelah didoakan ada perubahan enggak? Ada rasa lebih enak, lebih ringan? Ada rasa apa setelah didoakan sekarang? Ada Om. Ada apa? Rasa lebih enak enggak sekarang? Hati tenang aja Om. Oh, hati tenang. Puji Tuhan. Tapi juga saya mau tangannya bisa lebih enak, kakinya bisa lebih enak, lebih ringan. Coba tes jalan balik ke tempat tidur. Tes jalan, apakah rasa lebih ringan, tangan, kakinya? Tes jalan balik ke tempat tidur, ya. Bisa ada perubahan nggak kakinya, tangannya sudah ada perubahan belum? Rasa lebih ringan, lebih enak belum? Atau belum ada? Kenapa? Ada rasa lebih enak? Itu enteng tangannya masih berat dikit Om. Oh, kepala masih, tapi udah rasa lebih enteng. Tangannya masih berat Om, bisa diangkat Om tangannya. Oh, tangannya. Nggak ada rasa, belum rasa lebih enak ya? Belum rasa lebih enak Om. Mau dilayani sama kita terus nggak? Ya Om, Om, ngelayani Om. Ya, nanti ada tim kita yang akan layani ya, yang akan doakan, yang akan hubungi nomor Sensin ya. Minta nomor teleponnya, bisa. Ya, ini telepon aku ini nomor ya Om. Oh, ada nggak? Ada Om, di linknya udah isi kata anak saya Om katanya. Oh, di linknya sudah ada? Ya, udah diisi nomor telepon saya katanya. Atas nama siapa di link ya? Sensin katanya Om. Sensin, oh ya. Jadi nanti ada tim kami yang akan menghubungi untuk follow up, untuk layani, untuk doakan terus ya. Amin ya. Tinggal di mana ini? Aku daerah mana? Daerah mana? Jaringan Jakarta Utara Om. Oh, Penjaringan Jakarta. Oh, dekat. Penjaringan Jakarta Utara. Gunung Sahari ke kanan. Ya.
Ya, dekat-dekat bisa. Nanti ada tim kami yang akan telepon, WA, malam ini atau besok mereka akan WA, akan doakan lagi, akan layani lagi ya. Ya Om. Ya, terima kasih. Tuhan berkati, selamat malam. Haleluya, Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih.